Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal evaluasi yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Oke, langsung saja. Ini adalah pembahasan soal evaluasi satu. Nomor satu, agar dapat diterima sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, ekonomi harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu, nomor satu itu jawabannya A. Rasional, oke, artinya itu ekonomi itu analisisnya harus rasional. Tidak boleh berdasarkan emosi ya, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu ekonomi harus objektif dalam memandang suatu permasalahan, ya kan? Tidak boleh melibatkan emosi dalam mengambil keputusan. Kalau tadi melibatkan emosi dalam analisis, kalau objektif itu tidak boleh melibatkan emosi dalam mengambil keputusan. Dan dia harus universal, artinya analisis ilmu ekonomi harus bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Misalnya kalau harga barang meningkat, tentu jumlah yang diminta akan berkurang. Itu terjadi kapanpun dan dimanapun kan. Entah itu misalnya di Jawa atau di Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Sehingga nomor satu jawabannya A. Kemudian nomor dua, manakah pernyataan berikut yang tepat? Nomor dua jawabannya A. Menggambarkan keadaan ekonomi di suatu daerah, termasuk kajian ilmu ekonomi deskriptif. Ini jelas ya, karena ekonomi deskriptif, deskriptif itu artinya mendeskripsikan, menggambarkan. Oke, kemudian inflasi pengangguran dan neraca pembayaran adalah kajian bukan mikroekonomi ya, tapi makroekonomi. Ilmu ekonomi teori adalah cabang dari ilmu ekonomi terapan. Ini harusnya terbalik. Harusnya ilmu ekonomi terapan itu adalah cabang dari ilmu ekonomi teori. Pembahasan mengenai pasar modal adalah kajian makro, bukan kajian mikro ya. Kemudian kajian mengenai perusahaan yang sangat besar volume penjualannya, termasuk kajian makroekonomi. Salah. Karena perusahaan itu meskipun dia itu kaya sekalipun ya, meskipun omset penjualannya itu lebih besar daripada GDP sebuah negara, itu dia termasuk ke dalam mikro. Karena yang kita lihat itu bukan jumlah duit yang dia punya, tapi kita lihat itu subjek pembahasannya apa, perusahaan, konsumen, dan lain sebagainya. Oke, kemudian nomor tiga, perilaku konsumen termasuk kajian ilmu ekonomi positif. Jelas ya, karena ilmu ekonomi positif itu dia cuma menjelaskan what is, gitu. Bagaimana konsumen berperilaku. Nah, kemudian ini bagaimana seharusnya produsen menjalankan produksi, termasuk kajian normatif, karena di sini ada kata seharusnya, ya kan? Kalau normatif itu dia what ought to be, jadi apa yang seharusnya dilakukan, melibutkan apa? Meliputi saran-saran, ya kan? Kemudian penilaian dan lain sebagainya. Sehingga nomor tiga jawabannya adalah C. Manakah tindakan berikut yang menunjukkan penerapan prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi itu kita tahu kan, mencapai hasil yang maksimum dengan biaya tertentu, atau bisa juga dibilang dengan biaya yang minimum tercapai hasil tertentu. Nah, di antara poin A sampai E itu yang prinsip ekonomi adalah yang B. Siswa membeli buku di koperasi karena harganya lebih murah, jelas ya. Jadi dengan biaya yang minimum, mereka bisa mendapatkan buku senilai tertentu. Oke, kalau yang A kita lihat, ibu membeli gula di supermarket karena lebih bergengsi. Nah, ini tidak prinsip ekonomi ya, karena ada kata-kata gengsi. Nah, kemudian yang C, seorang mahasiswa tidak belajar ketika besok ujian semester, namun ia ingin mendapatkan nilai A di seluruh mata kuliah. Ini enggak juga ya, karena kan harus tidak boleh ya pengorbanan minimum, hasil maksimum. Kalau yang C itu kan pengorbanannya minimum, tidak belajar, tapi pengen hasilnya maksimum. Itu nggak bisa, karena prinsip ekonomi yang benar itu nggak minimum maksimum. Minimum tertentu atau maksimum tertentu. Nah, kemudian yang D juga salah ya, karena dia menggunakan bahan yang mudah rusak untuk menekan produksi agar labanya itu maksimum. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Nomor 5, manakah pernyataan berikut yang tepat? Nomor 5 itu jawabannya B. Tindakan ekonomi timbul karena adanya motif ekonomi. Jadi jangan terbalik ya. Kalau yang A itu terbalik, karena dia bilang motif itu timbul karena adanya tindakan. Kemudian yang C, motif ekonomi hanya bersumber dari diri sendiri atau intrinsik. Jawabannya salah ya, karena
motif ekonomi itu bisa berasal dari diri orang lain juga. Oke, seperti itu. Bukan dari diri orang lain, tapi dari ekstrinsik. Oke, kemudian motif ekonomi ada 4, yaitu mencari laba, kekuasaan, penghargaan, dan eksploitasi. Nah, ini salah karena ada kata-kata eksploitasi ya. Oke, kemudian yang E, prinsip ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan paling baik dan menguntungkan. Yang E ini juga salah karena yang E itu termasuk tindakan ekonomi, bukan prinsip ekonomi. Nah, kalau prinsip ekonomi itu yang tadi, hasil maksimum dengan upaya tertentu atau biaya minimum dengan hasil tertentu. Nah, itu adalah prinsip ekonomi ya. Kalau yang E itu adalah tindakan ekonomi. Nah, sehingga nomor 5 jawabannya adalah B. Kemudian nomor 6, hubungan dalam hukum ekonomi terbagi menjadi dua. Ada hubungan sebab akibat dan hubungan saling memengaruhi. Nah, berikut merupakan contoh hubungan sebab akibat. Nah, jadi kalau hubungan sebab akibat itu A menyebabkan B, tidak boleh diputar jadi B menyebabkan A. Jadi dia cuma satu arah. Nah, nomor 6 itu jawabannya A, hubungan jumlah uang beredar dan inflasi. Kalau di makroekonomi kan kita sudah tahu kan, kalau misalnya jumlah uang beredar makin banyak, oke, berarti akan terjadi inflasi juga di dalam suatu perekonomian. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kalau yang B, hubungan harga dan permintaan barang. Kalau yang B itu harga dan permintaan barang, itu dia hubungan saling memengaruhi. Artinya harga itu bisa mempengaruhi permintaan. Kalau misalnya harga meningkat, tentu permintaan lebih rendah. Tapi permintaan pun bisa memengaruhi harga. Jadi kalau permintaan barang itu meningkat, ya kan harganya akan naik. Oke. Kemudian sama yang C juga sama ya, harga itu mempengaruhi penawaran dan penawaran juga mempengaruhi harga. Kalau penawaran banyak, harga akan turun, penawaran sedikit, harga akan meningkat. Kemudian D, hubungan investasi dan suku bunga sama, dan E, hubungan harga dan produk domestik bruto. Oke, itu dia hubungan saling memengaruhi, bukan hubungan sebab akibat. Oke, berikut adalah prinsip ekonomi syariah kecuali, nomor 7 itu jawabannya E. Kecuali ya, tidak boleh ada tabungan dalam perekonomian karena identik dengan menumpuk harta. Oke, jadi dalam ekonomi syariah pun kita masih diperkenankan untuk menabung. Asalkan masih dalam batas yang wajar. Karena kalau dalam ekonomi syariah, kalau misalnya harta kita sudah, jadi ada yang namanya nisab dan haul. Nisab itu batas minimum harta yang kena zakat. Itu 85 gram ya, 85 gram emas. Jadi kalau harga emas 1 juta, kali 85, oh 85 juta kan. Artinya kalau harta kita lebih dari 85 juta itu sudah kena zakat. Oke. Nah, boleh menabung asalkan dalam batas yang wajar. Kemudian ada haul, jadi kepemilikan harta ya. Kalau 85 juta itu sudah kita miliki kurang lebih 1 tahun, nah itu sudah boleh kena zakat. Oke, jadi ekonomi syariah itu dia tidak melarang adanya tabungannya, hanya saja dalam batas yang wajar saja. Kemudian nomor 8, kelangkaan mencakup 4 aspek, yaitu ini jelas ya, kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, pertemuan paling pertama. Oke. Kemudian nomor 9, barang yang langka adalah barang yang, oke, jawabannya D, jumlahnya relatif sedikit dibanding dengan kebutuhan. Gitu ya. Itu adalah barang yang langka. Oke, mungkin ada yang pilih jawaban C, jumlahnya sedikit. Tapi itu kurang kurang tepat jawabannya. Alasannya, barang itu bisa aja loh jumlahnya sedikit, tapi dia tidak langka. Ya, karena tidak ada yang pakai barangnya kan. Misalnya apa? Contoh barang yang jumlahnya sedikit, oke, tapi tidak ada yang mau pakai. Misalnya kayak meteor. Meteor itu kan jumlahnya sedikit kan, yang sampai ke bumi kan. Tapi kan tidak ada yang mau pakai dia, tidak dikonsumsi ya kan. Nah, itu berarti meteor itu bukan barang yang termasuk langka. Jadi beda gitu, beda langka menurut ilmu ekonomi dengan menurut apa namanya? Menurut yang lain itu dia berbeda ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 10, biaya peluang itu timbul karena segala sesuatu memerlukan pengorbanan. Oke, ya kan? Karena segala sesuatu memerlukan pengorbanan, ketika kita melakukan satu hal,
kita tidak bisa melakukan hal yang lain. Nah, dari situlah muncul yang namanya biaya peluang. Oke, mungkin teman-teman ada yang menjawab option E, semua jawaban benar. Oke, sekilas kalau kita lihat ya, jawaban A, B, dan D itu juga benar. Iya kan? Manusia adalah Homo economicus, waktu manusia terbatas, manusia terlahir sebagai makhluk serakah itu benar. Iya kan? Tapi gini, jadi kadang-kadang di soal itu ada soal yang mengecoh. Contohnya nomor 10. Dia alasannya benar, tapi tidak nyambung dengan yang ditanyakan. Ya kan? Nah, jadi hati-hati ya. Bisa aja alasan pernyataannya itu benar, tapi dia tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Gitu. Sehingga nomor 10 itu, oke, dia jawabannya adalah C. Cukup C aja, enggak jawaban semua jawaban benar. Seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 11. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan tingkat tinggi dengan kebutuhan tingkat rendah. Oke, kalau di PPT itu aku tulis FKSPA, jadi fisiologis, keamanan, sosial, kemudian penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, F dan K, fisiologis dan rasa keamanan, itu adalah kebutuhan tingkat rendah. Oke, sedangkan SPA, yang sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, itu adalah kebutuhan tingkat tinggi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 12, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas, meskipun belum tentu memberikan manfaat. Nomor 12 itu jawabannya salah, yang A ya. Karena barang ekonomi itu, selain jumlahnya terbatas, dia harus bisa memberikan manfaat. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian yang B, barang bebas mungkin saja menjadi barang ekonomi. Jawabannya benar ya, alasannya karena ya suatu saat mungkin barang bebas itu bisa menjadi barang yang langka. Oke. Kemudian yang C, barang ilit adalah barang yang jumlahnya sangat kurang sehingga harus ditambah penggunaannya. Jawabannya salah karena barang ilit itu adalah barang yang jumlahnya sangat banyak sehingga justru penggunanya harus dikurangi. Oke, barang bergerak dan tidak bergerak adalah pengelompokan barang dari segi fungsinya. Ini salah. Ini dia dari segi jaminan biasanya ya. Kemudian jasa dokter, guru, dan salon kecantikan itu termasuk barang ekonomi yang berwujud. Oke, ini salah juga karena itu termasuk barang ekonomi yang tidak berwujud. Seperti itu ya.